Kalau ditanya soal iman Yahudi sampai saat ini yang kenapa mereka tidak percaya tentang penyaliban, ketika Anda berbicara soal Yahudi dan bertanya langsung sama orang Yahudinya sendiri kenapa mereka tidak percaya sama peristiwa penyaliban, bukan karena Petrus, melainkan karena mereka percaya bahwasannya nubuatan dalam perjanjian lama, nubuatan yang akan datang. Ya, mereka percaya itu yang akan datang bukan seperti Yesus yang akan mati disalib dan ini segala macam, tapi mereka percaya itu yang datang raja. Makanya mereka tidak percaya. Oke. Bukan karena pernyataan Petrus, tetapi Baik. Yahudi saat ini tidak percaya. Kenapa Yesus itu disalibkan dan ini segala macam? Mereka percayanya bahwasannya nubuatan yang datang daripada nabi-nabi terdahulu, yaitu Nabi Musa dan lain ini segala macam. Mereka percaya yang akan datang itu lahir dari keturunan raja, sehingga dia menjadi raja. Bukan seperti itu yang mereka percaya. Itu dari iman Yahudi. Baik. Anda buka Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Ya. Terus? Baca. Dia berkhotbah di Pentakosta kepada orang siapa? Orang Israel. Orang Israel. Orang Israel apakah orang Yahudi? Hei orang-orang Israel, dengarlah. Yesus dari Nazaret yang telah kalian bunuh. Oke? Ada tangan-tangan bangsa durhaka. Tetapi apa kata Petrus? KPR 2 nomor 24. Silakan KPR 2 nomor 24. Membangkitkan dia. Oke, pertanyaannya, sewaktu Yesus ditangkap, dirajam, dipukulin, diludahi hingga mati di kayu salib, apakah itu merupakan sengsara? Sengsara. Sengsara, baik. Tetapi apa kata Petrus di situ? Ya. Apa katanya? Melepaskan dia dari sengsara maut. Nah, dia tidak mengalami sengsara maut. Anda bertanya dari iman Kristen atau mengaplikasikannya secara Islam? Berdasarkan data. No. Data di Bibelmu. Jadi ketika Anda berbicara soal iman Kristen, Anda harus berbicara dari iman Kristen dong, sudut pandang Kristen. Iman Kristen berdasarkan apa? Bentar, saya Ya, iman lurusin. Kristen Ini menurut berbicara Bible. tentang kitab suci yang tertulis di dalam Bible. Iya. Jadi dalam iman Kristen, sengsara maut itu bukan secara jasmani doang. Tetapi dosa itu hukumannya adalah maut. Aku nggak bicara sengsara maut. Sekarang begini. Makanya kita ini harus runut, Bang. Kita ini harus runut nih. Kita ini harus runut dalam iman kekristenan. Maut itu apa artinya? Kenapa ada sengsara maut? Apa itu arti maut gitu loh? Jadi abang nggak boleh tuh Aku bertanya tentang Yesus. Aku bertanya tentang Yesus. Sewaktu dia ditangkap, dipukuli, dirajam hingga dia mati di kayu salib, apakah itu merupakan sengsara maut yang dialami? Bukan itu sengsara maut yang dimaksud dalam Alkitab, Bang. Jadi kayak mana? Apa itu? Sengsara maut yang diartikan dalam Alkitab setelah kebangkitan Yesus, kan makanya dibilang di sini bahwasannya tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan ia, ya kan? Itu kan melepaskan dia dari sengsara maut. Itulah kebangkitan dia. Bahwasannya sengsara maut yang dimaksud di sini adalah neraka itu, Bang. Maut sengsara maut neraka. Kematian neraka itu, Bang. Apa hubungannya sama neraka? Lah, membangkitkan dia, memenangkan Yesus, memenangkan bahwasannya Yesus Dibangkitkan dari neraka? Ya, bukan dibangkitkan dari neraka, dibangkitkan dari kematian, memenangkan dia dari kematian. Makanya aku bilang, Bang, gini. Makanya aku bilang, ketika Abang mengkomparasikan iman Kristen dengan iman Islam, dengar terus ya. Abang mengartikannya secara iman. Perhatikan baik-baik. Bukan, ini berdasarkan kitab Anda. Ya. Yesus yang telah kalian bunuh dan kamu salibkan. Ya. Yesus ini dia berkata kepada orang Yahudi nih. Yesus yang telah kalian bunuh dan telah kalian salibkan. Tetapi, ya kan? Tetapi Allah melepaskan. Itu pertama Petrus sudah menyatakan orang Yahudi sudah percaya bahwa Yesus telah dibunuh dan disalibkan. Tetapi Allah melepaskan dia dari sengsara. Waktu dia dipukul, dirajam itu merupakan sengsara nggak yang dialaminya? Kan dibilang sengsara maut, Bang. Dari sengsara maut. Makanya aku bilang maut itu apa? Kristen, maut itu apa? Ya, jelas sengsara maut itu upah dari dosa. Maut itu adalah kematian itu sendiri. Waktu Yesus ditangkap, dirajam, dipukuli hingga dia mati di kayu salib, apakah itu merupakan sengsara maut? Bukan.
Bukan itu sengsara jadi apa maut namanya yang itu? dimaksud di Apa sini. namanya? Makanya dia Apa dibilang namanya? dibangkitkan dari sengsara maut, Bang. Dibangkitkan dari kematian, Bang. Tunggu Itu dulu. artinya di sini dalam iman Kristen. Oke. Makanya aku bilang, Apa namanya itu? Ini abang bertanya atau mau menyimpulkan? Bukan, enggak. Sekarang Pahami yang dikatakan dulu, itu. Bang. Gini, Enggak, jadi apa namanya itu? Apa namanya itu? Yang ku maksud gini, pahami dulu konteks abang bertanya. Ini bertanya mau tahu secara iman Kristen atau bertanya mau menyimpulkan iman Kristen dari. Jangan berdasarkan iman Kristen, Bos. Berdasarkan tertulis. Ya jelas, ini kan yang tertulis di Bible kami. Ya udah, jangan Anda menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Kalian dusta namanya. Ya udah. Baik, sekarang saya tanya. Sewaktu Yesus disalib itu merupakan sengsara atau tidak? Sengsara secara jasmani ya, tapi bukan sengsara. Iya kan? Ya udah. Sengsara. Ya udah, sengsara maut itu berarti. Loh, jadi apa? Jadi apa yang dimaksud itu? Yesus sendiri. Sudah jelaskan kan? Saya sudah jelaskan. Oke, baik. Ketika Petrus mengatakan, oke, ketika Petrus mengatakan bahwasanya Allah telah melepaskan dia dari sengsara maut, jelaskan. Lah itu tadi, makanya kenapa ada kebangkitan, di kata-kata kebangkitan, membangkitkan Yesus dari. Jelaskan bagaimana yang dikatakan melepaskan sengsara maut. Sengsara maut apa yang dihadapin? Sehingga Petrus mengatakan Allah melepaskan. Bang, dalam iman Kristen, maut, dosa itu upahnya maut. Maut itu adalah kematian yang dimaksud. Kita nih mati, Bang. Itu adalah di dalam iman Kristen ya, dari sudut pandang iman Kristen, dari sudut pandang Bible yang Abang maksud. Iman Kristen menyatakan bahwasanya dosa upahnya adalah maut, yaitu kematian. Oleh sebab itu, makanya karena Adam berbuat dosa nih, makanya kita mati secara jasmani. Nah, itulah yang diselamatkan. Upah mati kematian itu yaitu neraka dan maut itu, Bang. Makanya di sini katanya membangkitkan dia dari sengsara maut. Membangkitkan dia dari kematian. Itu dari iman kami, Bang. Itu dari pemahaman Bible, itu dari pemahaman Kristen, Bang. Aduh, aku pening lah nih. Oke, di sengsara maut. Jelaskan dulu sengsara maut itu yang mana? Yang dimaksud itu Allah melepaskan. Bang. Enggak, Allah melepaskan sengsara maut. Allah melepaskan sengsara maut. Makanya dia dibangkitkan, Bang. Makanya ada kebangkitan itu, Bang. Baik. Oke, gak usah bangkit ya. Berlanjut kisah para rasul. Itu kau ayat selanjutnya. Selanjutnya bahwasanya ketika itu orang Yahudi terharu mendengar perkataan Petrus. Lalu dia mengatakan, apa yang harus aku lakukan? Apa kata Petrus? Bertobatlah. Kalau memang itu benar Tuhan, kenapa Petrus mengatakan bertobat? Kata-kata bertobat itu ketika melakukan kesalahan atau tidak? Dalam ayat berapa, Bang? KPR 2 nomor 32 nggak salah ntar. Dalam 32 bahwasanya dinyatakan lagi di situ, Bang. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Bang, ada saksinya loh, Bang. Dia dibangkitkan. Iya, memang iyalah. Siapalah saksinya itu? Lah mereka ini saksinya, Bang. Oke. Kisah para rasul 2 nomor 38. Oke. Dalam 38 jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kenapa disuruh bertobat? Apa yang mereka lakukan, orang Yahudi? Yang orang Yahudi lakukan maksudnya? Di sini disuruh Petrus mengatakan bertobat. Sebelumnya baca Kisah para rasul 2 nomor 37 ayat sebelumnya. Ya kan karena mereka tidak percaya. Makanya disuruh bertobat. Tidak percaya. Bahwasannya Yesus adalah sang juru selamat, Mesias yang diutus Allah sebagai juru selamat manusia. Mereka tidak percaya, makanya disuruh bertobat. Oke, baik. Oke, aku nggak mau debat kusir ya. KPR 3 nomor 1. Oke, KPR 3 nomor 1. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Lalu? Stop. Ibadah kalian apa namanya? Ibadah kami. Maksudnya ibadah kami apa namanya? Ibadah kalian apa namanya? Enggak tahu aku maksud pertanyaan Abang. Itu pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3. Ini ibadah siapa ini? Sembahyang. Arti sembahyang itu apa, Bang? Iya, enggak, ini merujuk kepada ibadah siapa ini? Enggak ada merujuk kepada ibadah siapa. Pada suatu hari, ini Petrus dan Yohanes. Pada suatu hari menjelang. Itu hanya Oke, kepada Muslim, kan? Coba tunjukkan pukul. Sembahyang, Bang. Oke, baik. Apakah Kristen sembahyang? Apakah Kristen sembahyang? Arti sembahyang apa dulu? Kita sembah. Nih. Apakah Kristen nama ibadahnya sembahyang? Ibadah kami ya ibadah. Sembahyang itu. Iya, bukan sembahyang kan?
Pernahkah Kristen mengatakan sembahyang? Sama dengan ibadah, Bang. Bahkan Oke, baik. saat ini, Bang, ya. Pernahkah Kristen mengatakan sembahyang? Kenapa tidak? Hah? Pernah? Kenapa tidak? Pernah? Kenapa tidak? Perasaan aku baru tahu lah kalau ketanya orang, Ten, kamu kemana? Bentar mau ke gereja, ngapain? Kebaktian, berdoa. Itu bukan nama ibadah kami, Bang. Kebaktian itu hanya... Ya udah, itu sembahyang itu menuju kepada siapa? Sembahyang itu menuju apa? Itu ayat itu. Jadi orang Hindu sana, Abang mau mempersalahkan orang Hindu menggunakan... Kok Hindu pula? Berarti Yohanes orang Hindu? Bukan, gini loh. Jadi? Makanya aku bilang, permasalahan bahasa Abang ini, Abang mengartikan... itu di dalam kitabmu. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang. Pukul 3 petang, waktu ketentuan ibadah siapa itu? Aku akan menjawab sesuai data, sesuai dengan fakta. Pukul 3 petang, saya tanya. Pukul 3 petang, itu waktu ketentuan ibadah siapa? Tanya sama orang ortodoks sekarang, Bang. Kristen ortodoks sampai sekarang sembahyang namanya, Bang. Tanya sekarang. Ibadah, mereka ibadah itu sembahyang. Kristen ortodoks itu cuma Protestan sama Katolik yang enggak. Jadi ya, terus itu yang kalian permasalahkan gimana? Ini hanya permasalahan bahasa. Enggak. Kristen itu dengan cara-caranya sendiri. Gitu. Baik. Adakah ketentuan waktu pukul 3 petang ditentukan? Ketentuan waktu 3 petang ditentukan. Ini tidak ditentukan, Bang. Bacalah, Bos. Ya, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul. Mereka itu ketentuan. Tidak ada disuruh kita di sini. Kalian tuh baca, Bos. Baca. Iya. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang pukul 3 petang. Nah, itu pada waktu sembahyang pukul 3 petang itu. Iya, kita nggak ada disuruh, Bang. Kalian semua harus itu 3 petang. Nggak ada, Bang. Enggak. Pukul 3 petang itu kan berarti sudah ditentukan waktunya. Ibadah siapa itu? Lah, ya itu ku bilang, Bang, ini adalah tradisi-tradisi orang Yahudi atau Kristen Ortodoks pun sampai sekarang melakukan hal. Perasaan orang Yahudi ditentukan pukul 3 petang. Itu pukul apa itu? Coba tentukan. Kenapa? Setahu dengar ya, sebentar. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, sembahyang itu menuju ibadah umat Islam. Pukul 3 petang itu, tunggu, sabar. Pukul 3 petang itu menuju waktu sholat asar yang sudah ditentukan waktunya. Nah sekarang aku tanya dulu, aku tanya. Oke, baik, buktikan. Kau buktikan datanya Kristen Ortodoks itu ada waktunya pukul 3 petang dan dikatakan sembahyang. Gini, kan Abang tadi bilang kata sembahyang, kan gitu ya. Bahkan Hindu pun lahir duluan, Bang. Mereka masih menggunakan kata sembahyang. Sekarang aku minta di situ ayatnya dinyatakan pukul 3 petang yang sudah ditentukan, waktu yang sudah ditentukan yaitu pukul 3 petang. Itu tertulis apa? Yaitu pukul 3 petang. Tapi tidak menjadi suatu ketentuan, Bang. Dari mana? Kenapa berani mengatakan waktu yaitu pukul 3 petang, yaitu pukul ditentukan waktunya? Kenapa? Apa yang salah? Berarti ayat itu salah, Blen. Ayat itu bukan salah. Dia menjelaskan hanya pada waktu itu. Emang apa yang salah? Jadi kami, Bang, dari iman Kristen, Bang. Baik. Renungkan firman siang dan malam. Tidak ada. Tunggu dulu. Yohanes dan Petrus. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah, Baitullah. Ketika di depan gerbang bait Allah, banyak pengemis meminta sedekah. Oke, pertanyaannya, pengemis identik di rumah ibadah apa? Kenapa? Pengemis identik di rumah ibadah apa? Islamkah, Kristenkah, Hindukah, Budakah? Aku nggak bisa mengartikan ini, Bang. Apakah di gereja ada pengemis meminta sedekah? Ada pengemis minta sedekah di gereja? Nggak tahu, Bang. Ada? Kau kan ke gereja, ada nggak pengemis minta? Belum pernah tuh aku lagi ibadah tuh tiba-tiba pengemis datang minta sedekah. Nggak ada ya? Kau sering nggak melihat pengemis di masjid? Nggak tahu, Bang, nggak pernah ke masjid. Nggak sekarang. Yang identik pengemis ya. Dengar ya, Bang. Ini 3 dalil ini. Ini, Bang, gini. Kita harus mirroring ya, kita harus adil ya, mengartikan sesuatu ya. Ya berarti ayat ini salah, dibantah terus. Ini 3 ayat ini dibantah. Kalau misalnya aku mengartikan iman salah ini, salah nulis, salah berfirman ini 3 ayat ini. Ya, jadi kalau aku mengartikan dari kata-kata Abang barusan, iya kan? Kalau aku berkata dari berarti dalam artian Muslim memperbolehkan orang jadi pengemis. Bukan, ini kan yang kita lihat begini loh. Ayat ini ditujukan Yohanes dan Petrus. Aku sekarang begini. Oke, kau sebutkan data yang di KPR 3 itu merujuk kepada siapa? Ibadah siapa? Mereka di situ Yohanes dan Petrus beribadah ke bait Allah.
Itu menuju ke ibadah apa itu? Sembahyang pukul 3 petang. Oke. Coba aku sebutkan. Ini Bang, dalam Alkitab banyak banget dijelaskan soal waktu Bang. Banyak banget bukan dijelaskan, banyak banget keterangan soal ayat itu waktu aja di dalam. dibantah, ayat itu Iya. aja dibantah. Jadi kalau Ayat kita itu. merujuk sama pada ayat terus itu menjadi suatu ketentuan, nggak bisa Bang. Oh, berarti salah ayat itu, belajar. Salah, udah clear itu aja salah. Jadi gimana? Nggak mau juga salah. Karena memang bukan ada ketentuan dalam Kristen bilang kau itu harus beribadah jam 3 petang. Nggak ada. Itu Bang. buktinya harus jam 3. Coba tunjukkan data lain yang kalau Abang mau Ya udah, mau lu main tunjukkan data by data. komparasinya. Enggak, gini, Kalau punya coba data tunjukkan dari lain. narasi Abang, aku membantah Kalau narasi punya Abang. bantahannya, Coba tunjukkan bantahannya di tunjukkan sini. Jangan ngoceh terus. Di mana ada dalam Percuma ngoceh terus juga kalau nggak ada bantahannya. Berarti ayat ini kalian salah ini. Kristen, Tuhan kalian Kristen salah nih, berfirman ini berarti ini. kan makanya aku bilang ini bukan firman. Ya bukan makanya Tuhan berfirman, tunjukkan Bang. bantahannya di sini, datanya tunjukkan. Makanya kadang orang abang-abang ini membantah Iya, sesuatu tunjukkan yang tidak datanya, penting. jangan nyalahin Gitu dulu, loh. tunjukkan datanya. Kalau ayat ini salah ya salah. Kalau benar tunjukkan datanya. Data apa Bang? Lu bantahannya. Maksudnya bantahan yang mana? Kan udah aku jelaskan bahwasannya di dalam iman Kristen Ini kan tidak bunyinya dijelaskan ayat waktu dan ini waktu. harus jam 3 petang nih Tidak ibadahnya. diharuskan Bang. Nggak ada kata mengharuskan. Ya mana semua tunjukkan umat gak Kristen diharuskannya, mengikutkan. tunjukkan. Loh jelas kami dijelaskan bahwasannya ayat Alkitab renungkan Ya mana datanya? siang dan malam. Iya mana datanya, Oke. mana kalau siang Ya. dan malam itu mana? Oke. Mana? Yuk. Bentar ya. Setahu gua cuma hari Minggu doang ya, Blen. Iya. Oh nggak ada Bang ketentuan hari Minggu Bang, hari Sabat Bang. Ini blender tadi habis ngapain sih? Headset saya sampai mati. Kacau. Piring dipecah-pecahin lagi, jangan-jangan nih. Mati headset saya nih. Kacau. Suka kali menambah. Lanjut Ustaz, aku subur lu. Jadi korban nih, jadi korban. Pecah gara-gara piring. Oke. Aduh. Dalam ini ya. Ganti headset saya. Cek satu, cek. Dalam Yosua 1 ayat 8 berbunyi, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai. Renungkanlah siang dan malam. Itu ada dalam Itu Alkitab. disuruh merenungkan, bukan disuruh ibadah, dudul. Lah, ibadah itu merenungkan Bang, merenungkan firman Bang. Ibadah itu nggak cuma sekedar kita melafazkan sesuatu. Tulisan sembahyang siang dan malamnya mana? Lah, merenungkan firman itu Bang. bagian Merenungkan daripada mana? sembahyang Hulung, artinya setiap apa berdengung. sih Bang? Bang, kita belajar etimologi bahasa dong, ayo. Merenung mengahulang saja untuk kode. Nah kan, makanya aku bilang kalian ini sebenarnya gunanya itu menjudge iman orang lain. Kalau misalnya saya balikkan nih, di mana? Ya udah, lu buka KBBI, merenung Ya. itu artinya apa? Ayo buka. Sembahyang yang abang maksudkan. Ya udah, merenung itu artinya apa? Lu buka KBBI. Aduh, makanya abang ini agak sulit nih bang. Enggak, Abang emang agak sulit menghadapi kalian itu. Mengerti? Oke, boleh saya bertanya balik? Merenung di KBBI buka Boleh saya artinya bertanya balik? apa? Boleh saya bertanya balik? Kita harus Merenung, dong. ini enggak, merenung dulu, merenung Dari tadi dulu saya artinya sudah apa? bertanya. Saya udah Merenung menjawab loh. artinya apa? Buka di KBBI, merenung Saya artinya udah apa? menjawab dari tadi loh bang. Banyak Udah, banget yang merenung udah saya artinya apa? jawab Buka nih. di KBBI. Merenung Gimana itu kalian ibadah, bertanya, sembahyang atau apa artinya? Renungkan firman bang, renungkan firman, bukan merenungkan. Aduh. Jangan satu-satu kata. Jangan biarkan Gimana? Boleh saya bertanya? seorang Merenung itu diri. artinya apa? Renungkan firman disuruh bang, bukan merenung aja. Iya, merenungkan itu artinya apa? Merenungkan firman, bukan Iya, merenung aja. merenungkan Bang. firman itu artinya apa? Ya itu, baca Alkitab, hayati, artikan, Nggak. maksudnya apa maunya Tuhan dalam Alkitab gitu bang. Merenung itu Merenungkan artinya firman. nggak hurang belagu, setetak kieu ya kok cahaya kan? anjing. Ini makanya bang, ini menjudge iman orang lain. Giliran Kok saya boleh menjudge bertanya sih? nggak? Boleh saya bertanya? Boleh lah, boleh. Kenapa enggak Boleh ya? Aduh ya Allah, habis subuh. Satu Gusti. saja. Ya, pertanyaan sebelum saya. bertanya merenung dulu, Kan sudah ku jawab bang. Merenungkan firman itu artinya apa sih bang? Aduh. Sampai Sudah kan? saya. Ini kan abang bertanya iman Kristen kan? Sudah. Bukan bertanya iman Kristen, bertanya Bible. Ya Bible itu iman Kristen bang. Iya, Bible dibantah dengan dogma. Kok dogma sih? Gimana? Oke, aku bertanya deh satu gitu, bang. Di dalam kisah nabi-nabi terdahulu ya bang,
semua nabi-nabi mendapat wahyu dari Allah itu secara langsung kepada Allah. Di mana ada Nabi Muhammad mendapat wahyu dari Allah kalau tidak hasil merenung, lewat kurir. Oh, berarti lewat merenung dong ya? Iya, merenung. Oke, itulah jawaban dari Muslim ya. Berarti saya tidak bisa ini dong. Merenung hasilnya berarti ya. Emang kalau Nabi menerima wahyu dari mimpi nggak boleh? Bukan dari mimpi, Bang. Ada nggak satu ayat saja menyatakan bahwasannya Nabi Muhammad? Setahu saya itu si Paulus menerima firman dari Yesus itu katanya dari ilham hasil mimpi katanya. Bukan. Ya, itu kan dalam bukan itu yang saya maksud. Yang berbicara itu siapa? Karena yang saya maksud perkara kurir saya jawab dulu ya. Saya jawab dulu ya. Saya jawab dulu. Oke, ini jawaban seriusnya, Bang. Hanya di dalam Islam yang jelas konsep pewahyuan bagaimana Tuhan berfirman kepada hambanya. Tertulis di surah 42 ayat 51. Bunyinya Asy-Syu'ara ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makana li basyarin ayu kalimahullah illa wahyan aw min wara'il hijab aw yursilar rasul nuhi ilaih gitu. Nah, jadi Allah berfirman begini. Tidaklah pantas Allah sang pencipta berkomunikasi dengan manusia kecuali dengan 3 cara. 1, memberikan wahyu. Wahyu itu kan memberikan pemahaman kepada hamba dengan berbagai macam cara. Ada yang lewat mimpi, ada yang diberikan pemahaman dan seterusnya. Kedua, di balik tabir, batas. Jadi Tuhan berfirman, sediakan tempat, contoh ketika Nabi Musa menerima wahyu. Ketiga, mengutus utusannya yang bernama malaikat Jibril alaihissalam. Oke. Nah, itu konsep pewahyuan di dalam Islam. Ya, saya akan menanggapi yang ketiga. Oke. Ini aku tidak menjas ya, hanya bertanya. Di mana dalam Al-Qur'an disebutkan bahwasannya malaikat Jibril ada dalam Al-Qur'an dijelaskan dia sebagai kurir dari Allah untuk menyatakan wahyu. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 97. Bunyinya, Bang. Bahwa kalangan bangsa Yahudi, bismillahirrahmanirrahim, qul man kana aduwwa li Jibril fa innahu nazzala alaika. Sebentar saya baca aja ya. Maaf ayat Al-Qur'an saya takut salah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya Allah. Sorry. Bentar saya buka dulu. Man kana aduwwa li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biidnillah. Katakanlah barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu, wahai Muhammad, atas seizin Allah. Di ayat lain dikatakan, malaikat Jibril itu sebagai Ruhul Kudus. Surah An-Nahl ayat 102. Di dalam surah 26 ayat 193 juga disebut sebagai Ruhul Amin, yang menurunkan kepada Al-Quran, kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, saya tidak mau menjudge sebenarnya ya, Bang. Itu kan sebagai iman harusnya kan. Jawaban itu dari itu ayat. Iman, kalau kan? Ayat barometernya karena dalil. Ya, barometernya benar dalil. Maksudnya barometernya dalil, tapi kan tidak ada dijelaskan bahwasanya Rohul Kudus itu namanya Jibril, gak ada kan ya? Tidak ada. Nah itu. Enggak, mana coba bukakan Bang ayatnya, Bang. Ada tadi kau tanya bahwasannya enggak, ini kan iman. Makanya kan dalam Al-Qur'an itu selalu ada tanda kurung nama Jibril gitu kan ya. Padahal tidak itu biar Oten pada paham, itu biar Kristen paham. Enggak, kami bukan untuk masa udah dikasih tanda kurung masih enggak paham juga. Al-Qur'an kan bukan buat kami, Bang. Iya, sebentar. Iya, makanya Oten yang bertanya seperti Anda biar paham. Kalau sudah dikasih terjemahan ada tanda kurungnya masih enggak paham juga, itu kebangetan namanya. Nah, tadi saya jawab di mana bahwa Nabi Muhammad menerima wahyu adalah penyampainya malaikat Jibril. Saya sampaikan surah Al-Baqarah ayat 97. Nama lainnya malaikat Jibril adalah Ruhul Kudus yang menurunkan Al-Quran di dalam surah An-Nahl ayat 102. Yeah. Bahkan nama lainnya dikatakan Ruhul Amin, surah 26 ayat 193. Nama lainnya lagi adalah sebagai Ar-Ruh di dalam surah Al-Qadar. Itu nama-namanya yang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Oke? Nah, begitu konsepnya. Coba, saya tanya kalau gitu Bang, di dalam Lukas 22 nomor 40, 41, 42, 43, ada malaikat turun ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani di waktu subuh, dia lagi tahajud tuh, berdoa kepada Tuhan, dia ketakutan, dia merinding ketakutan seperti
keringatnya seperti tetesan darah yang mengucur ke tanah. Ada malaikat yang datang kepada Yesus. Pertanyaan saya, malaikat siapa dia? Pertanyaannya malaikat siapa dia? Maksudnya? Malaikat apa yang turun kepada Dalam Yesus? ayat berapa, Bang? Lukas 22 nomor 40 sampai 43 seingatku. Ya. Tapi di situ Yesus bukan lagi merenung ya, lagi berdoa. Seingatku itu di Lukas 22 ya. Bang Len, 43, 42 kalau nggak salah. Iya dari 40, 42, 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Nah, saya tanya, malaikat siapa ini yang datang? Tidak ada dijelaskan di situ malaikat siapa yang datang, Bang. Berarti nggak jelas. Bukan nggak jelas, tidak dijelaskan. Ya makanya saya tanya siapa, malaikat siapa yang turun? Soalnya kalau kita komparasi juga sama hal seperti itu, banyak juga yang di dalam Al-Qur'an yang menyatakan ada wahyu seperti ini, malaikat siapa yang turun sebenarnya tidak dijelaskan. Nah itu malaikat Jibril tadi udah aku bilang. Tidak semua ayat kan. Banyak ayat Al-Qur'an itu diturunkan oleh malaikat Jibril. Ya, yang disebutkan yang mana coba? Yang nggak disebutkan yang mana? Tunjukkan. Jangan framing. Yang mana coba tunjukkan? Karena ini yang kalian Iya, ya, tunjukkan dulu yang mana yang nggak disebutkan. Karena Abang menyatakan framing. Yang mana yang nggak disebutkan, tunjukkan. Nah, udah mulai besar suara nih, Bang. Enggak, bukan besar suara, tunjukkan, jangan framing. Karena yang dari tadi kalian lakukan Anda adalah framing. kesini membawa framing. Nggak ditunjukkan di dalam Islam, di dalam Quran. Tunjukkan sama kau di mana. Bukan framing. Saya tunjukkan. ada framing dari tadi. Ayo tunjukkan. Ayo tunjukkan di mana. Tunjukkan. Ayo lo, punya dua beban jawaban lo. Ayo tunjukkan. Makanya jangan ditambah-tambah narasinya. Jawab dulu aja tadi pertanyaanku itu. Akhirnya kok malah framing jadinya punya beban jawaban kan? Ayo tunjukkan. Kayaknya saya ada enterostok di mobil nih. Apa perlu kasih enterostok biar nggak mencret? Tunjukkan. Sebelum bertanya ke pertanyaan selanjutnya, tunjukkan dulu di mana. Biar enak. Kita diskusinya edukasi di sini, jangan bawa framing-framing, jangan bawa pitnahan-pitnahan yang gak jelas. Tunjukkan. Baru lanjut lagi diskusi. Macet. Kalau sudah ditunjukkan. Biar enak diskusinya. Kita juga nggak bakal membawa data-data yang nggak ada tertulis di dalam kitab kalian. Ayo tunjukkan, biar enak. Dari tadi ngoceh mulu pusing. Nggak ada ojek. Dalam surat An-Nahl ya, ayat 102. Nah, tunjukkan. Allah berfirman, turun malaikat membawa wahyu ya kan. Namun tidak menyebutkan nama Jibril, Bang. Di situ menyebut siapa di situ? Baca Bang. Rohul Kudus, Bang. Tapi dalam kurung selalu dijelaskan dalam kurung malaikat Jibril. Dalam kurung malaikat. Ya. Biar orang Kristen paham. Surah 2 ayat 97 siapa di situ? Makanya aku bilang, Bang, ini kan malaikat jawabnya Jibril. jadinya lewat iman kan, jadinya kan. Loh bukan lewat data, kok lewat iman sih? Lewat iman itu, Bang. Artinya. Lewat data. Kayak mana kau sebut data terpampang kayak gitu dibilang lewat iman? Jibril itu malaikat Jibril alaihissalam yang menurunkan Al-Quran ke dalam hati Nabi Muhammad. Surah Al-Baqarah ayat 97. Di dalam surah An-Nahl ayat 102. Ruhul Kudus itu yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Spesifik yang nggak, sama, Bang, dalam Al-Baqarah 2 ayat 9798 itu spesifik nggak, Bang? Bahwasanya dijelaskan bahwasanya itu malaikat namanya Jibril. Nah itu namanya menyebut kata Jibril. Saya bacakan ayatnya. Kul mangkana adua li Jibrila, terhadap Jibril. Makanya kalian itu yang menjadi musuh para malaikat. Bahkan ini, Bang, Jibril ya, tafsir, itu ya. yang menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu. Ayat ini tidak menyebutkan nama Jibril secara spesifik, tetapi ulama menafsirkan mengaitkan Jibril. Allahu Akbar, Oten. Sungguh luar biasa kegabrulan hidupmu ya Allah. Allahu Akbar. Saya tampilkan kalau gitu ya. Bener-bener dah ini jadi Oten, ampunilah hamba. Aduh. Saya coba nanti pakai kata
apa ya, biar Oten bisa bacanya ya. Bahasa Arab nggak bisa baca. Aduh, kira-kira Ustadz, beban pembuktian itu di dia bilang tidak spesifik, buktikan itu tidak spesifik, gitu loh. Buktikan ini tidak nih, spesifik. Karena dalam artiannya di sini Bang selalu dalam kurung Roh Kudus dalam kurung Jibril. Buktikan secara spesifik, secara bahasa Arab, buktikan nggak ada kata Jibril di situ. Buktikan. nih. Di mana tidak ada kata Jibril di sini coba? Yang mana yang tidak ada kata Jibril? Ini nih. Tahu nggak Bang? Ini nama Jibrilnya di dalam kurung nggak ini? Kok yo gini loh Bang, ya saya paham sih teman-teman Kristen itu hanya cuma doktrin. Tapi kalau pakai baca kitab kami, data itu diterima. Kalau kalian menjelaskan iman pakai doktrin, tapi kalau membantah data jangan pakai doktrin. Susah. Aku kasihan loh sama kau Bang. Aku udah baik-baik loh tadi sebutkan. Coba kau merenung dulu. Ini dikatakan nih. Katakan oleh engkau Muhammad. Aduh. Ngeblur. Mangkana adwa li Jibrila. Siapa yang musuh Jibril? Sesungguhnya Jibril itu nazalahu yang telah menurunkan Al-Quran ala kolbika ke dalam hati engkau. Atau saya coba gini ya, sebentar giniin. Nah, oh ada nih, nih ada terjemahannya nih. Aduh, kayak mana sih? Aduh. Syukron bidadari. Oh sekarang TikTok modelnya gini sih. Wih, tok. Ah ini Jibril, ini ada bahasa Arabnya. Udah ya? Oke. Udah. Sekarang ini pertanyaan saya di Lukas. Malaikat siapa yang turun kepada Yesus yang memberikan kekuatan? Ini kok hebat kali malaikat, lebih hebat malaikat daripada Yesus Tuhanmu. Nih, dia katakan nih, maka turunlah, maka seorang malaikat datang dari langit ya, seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepada Yesus untuk memberi kekuatan kepada Yesus. Nah, ada malaikat turun dari langit memberi kekuatan kepada Yesus. Berarti kan Yesus kurang kuat nih. Diberikanlah obat kuat, maksudnya diberikan kekuatan oleh malaikat. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi Akang jangan ketawa, saya lagi baca burem. Ya Allah. Tapi sulit ya Bang ya. Aku menghargai. Iya sulit kalau kita buatan manusia sulit sebenarnya ketika kita menambahkan kedua karangan mereka kayak gini pasti nggak bisa akan ngebantah soalnya karangan manusia ya. Kalian soalnya bertanya itu soal iman Kristen. Yang bertanya mencari kesalahan itu secara eksplisit tidak ada tulisan Jibril. Padahal Roh Kudus aja dicuri dari Al-Quran loh. Kan saya baca belum selesai di kan. original tag-nya nggak ada. Orang tadi salah paham. Enggak, dari tadi aku perhatikan bahwasannya framing yang dari awal dari si Bang Blender dari tadi, kalian menabrakkan iman kalian dengan iman Kristen. Tapi giliran kalian dijawab dengan iman Kristen. Kalian tidak terima bahwasannya iman Kristen ini seperti ini. Karangan manusia ya kayak gini ya. Hasil karangan wartawan ya kayak gini. Itu. Ya, kalau kita hasil karangan wartawan seperti ini susah, guys, susah. Pasti Bang, Al-Quran ditulis kapan sih Bang? Dengan dogma, dengan isi otaknya ya. Al-Quran kan, ditulis kapan sih Bang? Ya ini kan sudah nggak ada jawaban ya. Ini yang malaikat yang memberi kekuatan itu kan sudah nggak ada jawaban kan gitu ya. Nggak ada namanya kan. Ya karena memang tidak dijelaskan di situ Bang. Kita nggak boleh nambah-nambahin Bang. Iya boleh. Nah sekarang kalau gitu siapa yang memberikan wahyu kepada Lukas? Siapa yang memberikan wahyu kepada Lukas? Bang, dalam Alkitab disuruh Bang, tuliskanlah gitu loh. Beritakanlah gitu loh. Jadi Lukas itu kan salah satu muridnya Lukas. Jadi ini kan penulis-penulisnya ini kan adalah murid-muridnya yang disuruh memberitakan. Lukas menulis kitab itu berdasarkan wahyu atau berdasarkan apa? Berdasarkan kejadian yang terjadi. Bukan secara wahyu. Langsung dia menjadi dan penuntunan Roh Kudus Bang. Bukan wahyu berarti. Nah, di mana pernyataan Roh Kudus kepada Lukas? Kenapa Bang? Katanya kan jangan kau katakan yang tidak tertulis.
berdasarkan pengakuan Lukas, Lukas berdasarkan wahyu atau berdasarkan penelitian? Nah, ini yang sulit nih sebenarnya. Sulit. Abang mau memframing kemana nih? Loh, bukan framing, nih, bukan gitu. framing. Enggak. Siapa yang bilang framing? Kalau Al-Quran tadi kan wahyu yang disampaikan kepada Nabi kami melalui malaikat. Sebagaimana Yesus juga menerima salahnya Bang, aku dari nggak boleh malaikat. framing di sini. Itu salahnya. Makanya aku menerima iman kalian. Saya framingnya di mana? Saya tanya. Gitu. Saya tanya sama Anda, Lukas. Ini kan kitab Lukas nih. Nah, saya tanya sama Anda, contoh pengakuan Lukasnya nih. Coba kau kasih ngeles terbaiknya dari pernyataan Lukas ini. Kan? Bang, nggak akan ketemu Bang. Bahasamu sudah memframing Bang. Oh, jadi ya udah jangan ngeles kalau gitu ya. Di sini saya baca dulu ya. Saya baca dulu. Ini permulaannya Lukas nih, pendahuluan. Dia katakan apa? Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata pelayan firman. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari awal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Nah, di sini Lukas menulis kitab berdasarkan penyelidikan. Anda setuju? Ya. Setuju? Ya. Iya, berarti bukan wahyu kan? Ya makanya dibilang kitab Alkitab itu Bang, memang isinya firman Tuhan, tapi ditulisnya penyelidikan ya, bukan firman Tuhan. Kalau sendiri ya, firman setuju, Tuhan, bagusan. tapi yang disaksikan oleh saksi-saksi Bang. Enggak, dia Saksi-saksi menulis nyata. kitab berdasarkan Oke, penyelidikan bukan firman Tuhan. Saya balikan ini Bang. Siapa saksinya bahwasannya Nabi Muhammad dikasih wahyu Bang? Loh, nah itu lain cerita. Lain cerita Nah, itu. ini salah satu mirroring yang apple to apple Bang. Ya udah, nggak apa-apa. Jadi kalau masalah ini sudah beda level ya. Kalau Al-Qur'an wahyu, kalau Lukas kitabnya penyelidikan, bukan wahyu. Makanya di kami bilang Bang, segala sesuatu itu ujilah Bang. Gitu loh, Ya, kebenarannya. iya, ini penyelidikan. Cara mengujinya itu apa? Enggak, Ya ini salah satunya cara menguji Bang. Bahwasanya butuh saksi nyata. Sebagai penyelidik menulis Bahwasanya kitab butuh berdasarkan saksi nyata penyelidikan. Bang, ketika kita menuliskan sesuatu Bang. Iya. Benar tidaknya. Oke, saya bertanya balik mirroring nih. Gitu. Saya bertanya balik akui mirroring. dulu, ini bukan wahyu, akui dulu. Ini penyelidikan. Akui dulu. Jangan iya, sebelum mirroring akui dulu, ini bukan wahyu. Bang Alif. Gimana maksudnya ini bukan wahyu? Iya, itu Lukas. menyelidiki. Dia menulis Iya. dengan penyelidikan dan penyertaan Roh Kudus, Bang. Dalam iman Nggak ada Kristen di sini, ya. nggak ada. Dalam iman Kristen seperti itu, Bang. Jangan iman, data yang dibahas. Lah, gini kan. Makanya gue Pagi, bilang. Bang Alif. Bukan, Pagi. ini dia berdasarkan penyelidikan lalu dibukukan. Oke. Wartawan. Oke. Boleh lanjutin, Bang. Iya, gitu dong. Jadi nggak level ya. Kitab wartawan dengan kitab wahyu Tuhan itu nggak masuk. Nah, sekarang lanjut. Apa ya? Nah, mirroring balik gini. Jadi dalam Alkitab itu, Bang, penulisan Alkitab semua disertai dengan saksi-saksi ya, Bang ya. Iya, Saksi karena nyata bahwasanya penyelidikan. kejadiannya itu iya, bahwa kenyataan yang terjadi dituliskan dalam sebuah kitab. Itulah Alkitab itu ya, gitu. Iya. Dituliskan dengan saksi-saksi nyata yang Iya, kejadian karena sesuai dengan penyelidikan. kejadian terjadi. Iya, karena Nah, penyelidikan. saya mirroring balik nih. Siapa yang menjadi saksi silakan. penulisan Al-Qur'an, Bang? Siapa yang menjadi saksi bahwasannya Muhammad menerima wahyu, Bang? Oh, menerima wahyu. Nggak ada saksinya. Terus Karena kenapa wahyu. sama Allah. bagaimana Saksinya bisa malaikat itu sama Allah. Sekarang gua mirroring. Nah, Siapa bagaimana saksinya Yesus bisa? masuk ke perut Maria? Siapa saksinya Yesus masuk ke perut Maria? Ayo jawab. Siapa saksinya? Makanya kan Harus saksi kita hidup ya. berbicara Siapa soal saksinya iman. Firman masuk ke Maria perut itu sendiri Maria? dong. Hah? Ya sudah, Maria Tahu itu dia Rasulullah langsung masuk, tahu dia. Gimana? Tahu dia langsung Ya, masuk. karena Ada roh halus masuk ke perutnya. Tahu. Karena memang itu pewahyuan. Mana datanya dari- kalau misalkan Maria tahu si Yesus itu masuk ke perutnya? Mana datanya? Ayo, jawab. belum Siapa dijawab? saksinya Bapak Yesus bertanya. masuk ke perut Maria? Ayo, jawab. Gini lah. Makanya aku bilang, Bang, nggak ketemu, Bang. Ini Nggak Bang. bakal Iya, ketemu iya, Bang. karena yang lu cari kesalahan. Bisa kita mencari kesalahan di Nggak, kalian yang pertama bisa. mencari kesalahan ini sebenarnya Ya siapa? udah sekarang tunjukkan Kita saksinya dulu. siapa yang Kita menyaksikan balik dulu nih. Yesus masuk ke perut Maria. Anda Siapa? berbicara soal mencari kesalahan. Yang mencari Iya, siapa kesalahan sebenarnya saksinya siapa? Yesus masuk Dah, ke yang perut mencari Maria siapa? kesalahan siapa? Anda Siapa sama saksinya Maria masuk ke perut Maria? Hah? Bang Santa. Yesus masuk ke perut Maria. Siapa saksinya?
Saksinya itu ada Yusuf suaminya itu. Oh, Yusuf ngeliatin ada Karena roh masuk ke malaikat dalam. sendiri juga. Mana datanya? Malaikat Makanya kan Nah, ini Bang kalau Ingzam begini, agama Bang. Allah kayak gini. Malaikat Nah, kan berbicara yang mencari kepada kesalahan Yusuf siapa? juga. Ya udah tunjukkan siapa saksinya. Istrinya itu Maria itu kan mengandung dari Roh Kudus. Siapa saksinya bahwa ada Yesus masuk ke perut Maria? Siapa? Jadi gini teman-teman, 4 kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, itu ditulis itu berdasarkan data dan fakta sejarah. Bukan Yang wahyu, menulis makanya ini adalah para murid-muridnya. iya, makanya nggak Jadi bisa Alkitab disandingkan itu dengan kitab ditulis suci. itu Kitab bukan suci hanya firman berdasarkan Tuhan wahyu, tidak bisa disandingkan tapi dengan data kitab dan fakta sejarah penyelidikan. yang terjadi. Udah diakui teman-teman ya, kita kasih tepuk Makanya tangan. Lukas, Kitab Bukan tidak bisa kitab Maaf teman-teman ya, Bang ya. Kristen itu Aku Bang, bukan bukan wahyu tidak Tuhan, bisa bukan. disandingkan ya, Bang ya. Bukan tidak bisa Nggak bisa disandingkan. dong, sama sekali nggak bisa. Tapi bukan sebuah perbandingan karena dalam iman Ya Muslim iyalah, dikatakan bahwa firman wahyu itu Tuhan adalah dengan iman penyelidikan kalian. wartawan mau Oke. disandingkan. Gila Nah, kau kan ini. bahasamu kan framing kan? Apa Bahasa yang abang tuh framing? framing, wartawan gitu. Lah, Dalam penyelidikan Alkitab kan? mencari berita. Pengumpul berita ini kalau di keimanan Kristen ya, mana sih? sebuah firman itu dikatakan harus diuji. Ya, silakan. Dan setiap firman itu akan disertai juga dengan tanda-tanda. Ya, firman Jadi harus tidak diuji. mata-mata. Lah, kitab Anda berarti nggak bisa diuji, nggak lolos. Orang bukan firman, penyelidikan. Gimana sih? Nggak masuk lagi. Lanjut. Anda yang nggak masuk loh, Lah, sesuatu loh. kitab penyelidikan mau diuji apanya? Lah justru karena mereka, maka diuji itu- justru karena diuji itu, makanya mereka bisa menulis bang. Komparasinya. Lah, iya. Komparasinya begini, Kitab penyelidikan bukan wahyu, ngapain diuji? Orang penyelidikan kok. Keempat kitab itu saling mendukung. Kalau hanya satu Ya saja iyalah, yang namanya juga ngumpulin berita Dan dari kalau orang tidak lain harus saling ditentukan dukung. Masa lagi saling berantem? Nggak dengan ada lah, aneh kitab juga yang kau ini. lain, maka itu bisa kita tidak percaya, nggak apa-apa. Tetapi kitab Markus, Matius, dan juga Lukas, itu semua peristiwa itu terjadi seperti itu. Kalau hanya satu saja yang menulis dan yang 3 itu beda, ya kita ragu, itu masih masuk akal. Iya, udah. Kan namanya juga penyelidikan, udah. Makanya aku bilang bang, coba kasih tahu siapa sih yang menjadi saksi, kenapa tiba-tiba Muhammad ujuk-ujuk tuh jadi nabi gitu. Wahyu itu bukan memerlukan saksi. Yang memerlukan saksi itu penyelidikan. Gimana sih? Tapi kenapa beda sendiri ya bang Nabi Muhammad ya bang ya? Dia mendapat semua nabi-nabi terdahulu ya bang ya. Ini kita kalau mau framing-framingan gitu, siap nabi terdahulu bang, semua mendapat wahyu dari Allah langsung, secara langsung dari Allah, tidak pak lewat kurir-kurir. Oke. Saya tanya. Lalu di mana Muhammad itu bicara secara audible? Udah dengerin. Ini pembuktiannya ya. Coba siapa saksinya ketika Yohanes di Pulau Patmos menerima wahyu? Ayo. Iya. Semua yang tertulis itu Ya. kan dia dapatkan dan dia menuliskan. Dan saya, mulai gangsingnya dimainkan. Ayo. Bukan gangsing, Bang. Ada Gini loh. kitab Anda Udah namanya mulai Wahyu. menggenapi. Yohanes di Pulau Patmos Gini loh. sendirian. kita Siapa saksinya berbicara jadi mau soal wahyu? Di situ ada malaikat loh. Gini, Malaikat kita datang bicara itu. soal wahyu Anda kan. Kita bicara siapa soal saksinya? wahyu Ayo. Anda. Gitu. Ya Ayo. kan? Siapa Kenapa Nabi saksinya Muhammad ini beda ketika sendiri, Yohanes Bang? menerima wahyu di Pulau Patmos? Jawab. Bang, kenapa Nabi Muhammad ini beda sendiri Iya, dengan mulai nabi-nabi gangsinya terdahulu? dimainkan. Gitu. Kenapa Gangsinya Nabi mainkan. Muhammad? Kenapa Nabi Iya, Muhammad gangsinya itu dimainkan. menerima wahyu lewat Jibril, dan kenapa tidak harus Allah yang berbicara secara langsung? Loh, kitab Anda sendiri Nabi Musa mengatakan lewat malaikat. Ada lewat malaikat, tapi semua nabi-nabi Ada? terdahulu, Bang, ada lewat Ada. malaikat. Dia Ada lewat yang secara malaikat? langsung Tuhan. Ada yang secara langsung Tuhan, dan semua nabi yang terdahulu, Lah semua iya, nabi terdahulu, Bang. buktinya kitab Anda mencatat Nabi Musa sendiri lewat malaikat. Ada yang lewat malaikat, ada yang secara langsung Tuhan berbicara. Ada Lah, secara makanya langsung tadi Tuhan saya berbicara. jelaskan. Tadi saya Tidak, jelaskan yang itu. namanya Ada yang yang langsung namanya dapat Mulai wahyu. Al-Fatihah sampai Anas, Bang. Tidak Iya. pernah Yang ada namanya Muhammad Nabi. Iya, langsung. gangsinya mulai kepanasan. Langsung Semua berontak nabi Arab, Bang. Sorry, Om. berbicara
bicara langsung dengan Tuhan. Tuhan bicara langsung sama dia. Mulai kepanasan deh. Di Alkitab Iya terus. Iya terus semua panas. nabi bicara langsung Oke, sama Tuhan. jadi tidak melalui gimana perantara. mungkin kitab Nah, wahyu kalau Muhammad, Al-Quran semua mau firman itu disandingkan melalui dengan perantara. penyelidikan yang nggak level? Muhammad tidak Iya, pernah karena bicara Nggak masuk, Al-Quran iya tidak kan? bisa diuji. Dia Bang. bilang perlu Bicara saksi, langsung yang dengan perlu Muhammad. saksi itu kitab penyelidikan. Betul, kalau kitab wahyu nggak perlu saksi. Buktinya karena- tadi Lukas melakukan penyelidikan dari saksi-saksi pelayan firman. Itu Iya, mah karena namanya Al-Quran penyelidikan. tidak memiliki saksi. Kalau wahyu nggak perlu. Contoh, Yohanes di Pulau Patmos, katanya nerima wahyu. Siapa saksinya? Nggak ada, bro. Kalau perlu saksi nanti pemilu itu, baru perlu ada saksi. Nah, Atau jadi kita berbeda dengan wartawan kami, penyelidikan, Bang. itu perlu saksi. Iman Ayo. Kristen, Bang, didasari Ah, iman dengan lagi saksi-saksi yang yang dibahas. terjadi. Beda. Iya, yang Emang terjadi. beda Tuhannya aja beda. Yang ditulis itu sesuai dengan apa yang terjadi. Kalau di dalam Al-Quran dari awal sampai akhir semuanya wahyu. Tidak ada kejadian yang nyata Iya dong. di dalam. Makanya Semuanya bukan wahyu. karangan manusia. Makanya Wahyu. tidak bisa diuji, Bang. Al-Quran. Oke. Kepastiannya terjadi tidak bisa Nah, diuji. sekarang Bang. berarti ke pengujian ya. Pengujian. Oke, sekarang kita uji ya. Bang Alif, Anda katakan Siap bahwa- nggak nih? Udah diam dulu, ini mau saling uji nih, mau saling uji ya, mau saling uji. Coba, Antara kitab coba. dari Tuhan sama kitab bikinan wartawan. Coba jelaskan kitab bikinan wartawan dari mana manusia diciptakan. Ada, Bang, di kitab Kejadian itu, Bang. Ah, dari wartawan. Coba jelaskan coba dari mana? Di kitab Kejadian itu dijelaskan manusia itu dari tanah, Bang. Bukan. Nggak ada. Enggak, ini salah ini pertanyaan. Ayo. Mana atau dari apa? Ayo. Aduh malu Ini kan Malu gua. banyak Malu. banget pertanyaan-pertanyaan lucu nih. Loh, katanya Ini mau uji. pertanyaan Katanya ini mau dibuat uji. dari Gimana mana sih? Atau dari apa? Iya, dari apa manusia Kalau dari diciptakan? mana itu merujuk kepada tempat. Dari mana? Iya, 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 Dari iya. surga, dari Jawablah. neraka, dari Mars. Ya Itu terserah bicara kau jawab. tentang Pertanyaanmu dari mana. kau jawab. Itu Semuanya bicara akan kena tempat. kok. Sekarang maksudnya abang ini apa? Kita juga nggak paham. Kita katanya nguji. Oke. Iya. Katanya nguji. Iya. Nah, Agama Kalau katanya tadi abang minta bilang, diuji. Manusia, Iya, makanya manusia coba itu uji dibuat wahyu dari mana? dalam wahyu itu, Bang. Iya, berarti Wahyu yang di kalian bumi percaya. dong. Kita Wahyu buka ya, kita buka ya di sini. Contoh nih, ada kitab namanya nih. Kita buka ya. Nah, kita uji nih. Uji, bener gak nih? Bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti air susu dan mengentalkan aku seperti keju? Engkau mengenakan kulit dan daging kepadaku. Kulit dulu, kasih daging, serta menjalin aku dengan tulang dan urat. Kasih tulang dan urat. Gimana tuh Baso. coba uji? Oh, tetelan baso. Ayo. Jelaskan. Uji nih, uji sekarang. Ayub, itu Ayub 10 nomor 10. Di mana ada susu, ada keju. Ayo. Maksudnya gini Ustadz, itu kan air susu, berarti semua manusia itu perempuan Ustadz, gak ada yang cowok, kan ada air susunya. Enggak Bang Ardi, kan ada tetelan basonya. Berarti Nah ada itu nanti, ininya. itu di bawahnya. Iya. nanti ada Setelah apa. jadi ada tulang, ada daging dibungkus urat. Jadi Jangan uratnya secara di luar. lempeng. Itu pesannya itu apa? Maksudnya apa? Ayub sedang berbicara tentang apa? Yaitu dia curhat. Engkau menciptakan aku. Engkau mencurahkan aku seperti air susu dan mengentalkan seperti keju. Ginilah katanya yang tadi katanya siapa yang mencari kesalahan dan siapa yang pengen memframing. Nah, ini yang terjadi, Bang. Lah kan dari tadi saya nanya, mana dalilnya penciptaan manusia? Makanya aku bilang, Bang, ketika kalian bertanya ya soal iman Kristen, kalian nih jangan memotong Bukan atau iman, jangan data. menjudge. Saya nggak bahas, No. saya nggak nanyain iman. Ya, soalnya kalian membahas soal Bible. Bible itu iman siapa, Bang? Loh, Bible itu data, imanmu doktrin di kepala. Beda dong. Ya itu kan framingmu, itu kan Framing lagi, framing lagi. Lucu emang ini. Bang, kalau kita membahas Al-Quran itu iman siapa, Bang? Bang, kalau mengimani. Kita kalau membahas Al-Quran, kalau misalnya saya membahas soal Al-Quran iman itu siapa? data, Al-Quran itu datanya, Ya, itu landasan iman iman milik saya, siapa? Iya, landasan yang iman jadi Anda, kan? landasan, Nah, Babang. iya. Makanya aku bilang, Bang. Anda kan kalau ketika beriman, Anda yang sedang dibahas landasannya, bukan imannya. Tolong pahami. Iya nggak ngerti Bukan bedanya. imanmu yang sedang dibahas, landasan imanmu.
Ya nggak ngerti Ustadz, bedanya dasar beriman dengan iman nggak ngerti dia. Itu dia. Ini saya buka nih Al-Mu'minun sama Ayub. Kita uji nih. Uji. Atau kalau memang Ayub ini nggak sesuai, ya kau Coba bantah. diuji, Jangan coba yang diuji, ini Bang. gitu loh. Coba diuji Bang, Nabi Muhammad Bang. Boleh Jadi nggak saya katanya framing tadi kira-kira uji begitu? pewahyuannya. Ini gimana ini? Ini mangkrak nih, proyek mangkrak. Ini Makanya mangkrak. aku bilang kan kita Enggak, ini waktu itu mangkrak apa ini. Kan saya duluan tadi bertanya nih kan ya. Anda Ini bertanya pengujian lagi nggak nih. jadi, pengujian nggak jadi. Nah makanya aku bilang Anda bertanya, itu kan udah dijelaskan tadi sama Bang Kingdom ya. Dibilang bahwasannya ada maksud tertentu ketika ayat-ayat Alkitab itu tertulis. Ya jelasin dong, makanya jelasin. Kan lagi nguji katanya. Nah kalau kita jelasin juga nanti Anda framing lagi. Gitu loh, karena Ya makanya aku enggak lah, bilang, ngapain di framing? ketika anda bertanya soal iman Kristen, terus kami menjawab dengan Iman cara iman lagi, Kristen. data. Ketika anda Enggak bertanya jadi, soal, enggak bilang aja kalau nggak sanggup pengujian ya udah nggak usah. Itu punya tangan nggak abang? Nah, tuh. Nggak usah kalau nggak sanggup. Ayo diuji nggak Bang, usah gitu. Allah mau Makanya punya diuji. tangan nggak? Coba kita uji. Kan kita Uji mau dulu Bang. pengujian nih. Ah. Allah mau punya tangan nggak? Allahu Akbar. Jadi ke situ sekarang. Iya. Loh, Allah kan mau kita punya mau tangan menguji nggak? kan? Ya udah. Allah punya tangan. Tuhanmu punya kelamin. Nah kan jadi ini kan, jadi dogma kan? Enggak, saya tanya, Tuhanmu punya kelamin. Saya masih sopan loh kalimatnya. Sekarang Jangan menabrak, sekarang Bang. gini. Kata teman-teman, Allah Ayo. itu zat. Nggak berbentuk. Lah iya Anda bisa makanya. klaim bahwa Allah punya tangan. Loh, tangan saya ini punya Allah loh. Makanya saya bilang Allah punya. Nah sekarang saya tanya, Tuhanmu punya kelamin? Saya tidak bertanya Anda punya tangan apa enggak. Lah tangan saya punya Allah. Kau tanyakan Allah punya tangan nggak? Saya jawab punya. Ini Lah, tangan saya punya dari Allah mana? gitu loh. Dari Nah mana sekarang zat? saya tanya, Dari mana Tuhanmu zat punya kelamin itu? nggak? Oke, Ayo. bentuk zat itu apa, bro? Lah bentuk zat itu apa? Ini pertanyaan yang nggak Allahmu sesuai. itu kan zat, Nggak, kan? jangan digeser. Itu udah pertanyaan No. baru. Itu pertanyaan baru. Allahmu itu zat, kan? Enggak. Itu pertanyaan baru. Loh, ini Sekarang saya pengujian, tanya, Bang. Tuhanmu Ini punya kan sesuai kelamin dengan nggak? pengujian, Bang. Allahmu zat, kan? Enggak, bukan. Salah itu kalimat itu nggak ada. Tuhanmu punya kelamin nggak? Saya tanya. Oh nggak ada. Hah? Oh, jadi jangan kemana-mana dulu. Nggak, Satu-satu. iya, selesaikan makanya dulu. jangan kemana-mana dulu. Saya tanya. Ini tadi Ya, kan gugur. selesaikan Pengujian pertanyaan ayat saya gugur dulu. ya. Antara kitab wartawan Selesaikan dengan kitab pertanyaan wahyu saya tidak bisa dulu. diadu. Nah sekarang Anda tanya tadi tentang punya tangan. Oke, coba- sudah coba saya Anda jawab. deskripsikan. Sekarang jawab. Tuhanmu punya kelamin nggak? Coba Anda deskripsikan dulu. Tuhanmu punya Allahmu itu kelamin nggak? seperti Jawab apa? dulu. Jawab dulu. Tuhanmu punya kelamin nggak? Jawab loh, jujur. Soalnya hari ke-8 dia disunat. Itu yang disunat kelamin apa kelamun? Kelamun itu apa ya? Kelamin atau Aduh, Bang. Ya, Lucu, pasti. Jawab. lucu sih. Jawab. Sebagai manusianya dia pasti punya. Berarti Tuhanmu Semua berkelamin anggota jadinya kan? tubuh, jadi gini. Malah Tuhanmu semua yang anggota berkelamin. tubuh, Saya dari tanya, ujung apa kaki fungsi sampai kelamin ujung Tuhanmu? rambut, itu dia punya. Sebagai Ya, manusia. apa fungsi kelamin Tuhanmu? Menurut Jawab Anda dulu. apa? Ada Anda punya fungsi nggak? itu untuk apa? Ya, makanya saya tanya, apa fungsinya kelamin Tuhanmu itu apa? Ya itu kencing. Argumen Kores menyebar. Untuk membuang. Astagfirullahaladzim. Monggo, coba. Untuk membuang kelebihan Tuhannya butuh air di kencing. dalam tubuh. Nah, Astagfirullahaladzim. bagaimana manusia itu kalau Lanjut Ustaz. rusak Lanjut dong Ustaz, aku tubuhnya. cuma nyimak Ustaz. Aku nggak mau debat Ustaz. Lanjut Dunia Ustaz. persilakan Ya, ini. selamat pagi, Abang. Allahu Akbar. Lagi Bang ini. Nggak bisa diuji memang Bang dua-duanya Bang. Abang tuh abang Ya memang nggak bisa diuji lah. Abang tidak bisa Kan menjawab tadi juga. udah kita uji. Makanya dibilang, Nggak bisa zat diuji itu- gitu. Soalnya kita Makanya kita Bang kan Ali, kita- saya kita- mau Berikutnya, Bang. berikutnya Coba, nih ya. coba Nih. Berikutnya. Nanti bentar ya, bentar nih. Makanya Abang itu Dari seperti tadi apa? abang bertanya loh, tapi pertanyaan kami Loh. tidak ada satu pun yang terjawab loh. Loh bukan, pengujian dari tadi semua juga sudah Iya. dijawab. Bang Gimana Ali. Dari sih? tadi aku bertanya nggak ada jawaban loh bang. Tolong Satu dong, aja dari Bang tadi, Ali, dari deskripsikan pertanyaanku dulu dari awal belum Allahnya Abang ada itu dijawab. seperti apa? Oke, sebentar Bang. Satu-satu Bang, pelan-pelan ya.
Jangan buru-buru lah, Kalau santai Tuhan aja. kami Santai aja, seperti pelan-pelan. ketika Ini menciptakan pengujian manusia, ya, dia pengujian. katakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut Nih kita lagi gambar dan pengujian rupa nih, kita. pengujian. Oke, sebentar Jadi kita manusia pelan-pelan. ini Berikutnya, segambar dan serupa dengan Tuhan. nih. Nah, Oke, sementara kita buka Tuhan yang lagi, mengalih buka itu lagi. Ini tentang seperti firman apa? Tuhan ya. Gotong-royong berarti nyiptain Tentang firman manusianya. Tuhan. Sabar pelan-pelan. Ini kita menguji lagi nih, Kan abang, bang, Baiklah Tadi kita firman Tuhannya menciptakan ternyata manusia fungsinya berarti cuma buat gotong royong pipis. tuh Tuhan Bang. yang nyiptain manusia. bang, Astagfirullahaladzim. kan menguji Ya, Allah. karena Kami Yesus kan, itu Bang, datang ya. itu bukan untuk Bentar ya, kami. saya buka surah Al-Luqman. Sebentar, Yesus saya itu lagi buka datang surah bukan tujuannya Al-Luqman. untuk kawin. Sabar Satu. kawan, Tetapi sabar. tujuannya Tadi belum Sabar. dijawab, Bang. Sabar. Bang Ardi. Ya sudah, saya sama Bang Ardian Nih, kita mau ngopi saya buka aja, dulu Bang. ya. Saya buka dulu nih sebentar. Ini uji ya, ini Aku uji nggak ikut debat, teman-teman. aku nggak ikut debat. Ini uji ya. Ya, ngopi dulu, Al-Quran ngopi dulu, menyebutkan, saya langsung terjemah aja nih, terlalu suci saya baca aslinya. Dia menciptakan langit tanpa tiang. Allah menciptakan langit tanpa tiang, oke? Yang kamu lihatnya. Seperti yang kamu lihat itu kan. Nah sekarang ada kitabmu Ayub 26 mengatakan tiang langit bergoyang-goyang. Nah, goyang apa tiang langit ini saya tanya? Tiang Goyang langit apa Pargoy. Pargoy tiang langit, woi, Pargoy. Ah. Tiang langit Framing lagi kan? Pargoy. Loh, kok Bertanya framing? lagi, framing kan? Pargoy. Enggak, yang satu mengatakan menciptakan langit tanpa goyang, tanpa tiang. Tapi yang ini ada tiang langitnya sambil bergoyang-goyang. Saya tanya, goyang Kalau apa ini? Iya, kan itu kan framing itu yang abang bilang. Jadi dalam Kristen bang, ada namanya bahasa metafora bang. Ada juga Oh, bahasa-bahasa dasar yang kita harus framing, mengerti. namanya juga kita framing ya kayak gini. Berarti di sini, Kan? langit bertiang kan? Nah kan? Makanya aku bilang bang, dalam iman Kristen kita harus menjawab dengan iman Kristen lah, karena abang membahasnya. Iman lagi. Ya Iya, Tuhan karena juga ada metafora. tadi ngajak tanya iman uji. bro. Gua nggak Makanya tanya aku bilang, iman, kalau kita bro. mengajak menguji bang, kita harus menguji juga Nabi Tiang Muhammad langit bang. Pargoy, Abang. tiang langit Pargoy guys. Kita juga harus langit menguji itu Nabi Muhammad, adalah Bang. simbol. Oke, dia udah Tiang nggak sanggup langit data. Pargoy. Dia udah nggak sanggup data dia. Oke lah. Tuhan ketika menunggu Ayo, dan nggak sanggup dia pakai keluar data. dari Mesir Nah, kan? itu dengan tiang awan dan tiang Teman-teman api. yang 3,2 ada tiang langit yang lagi Pargoy guys. Ya. Ada tiang awan dan tiang api. Tuhan menyertai bangsa Israel. Itu Satu Wah, aja pertanyaan hancur belum dong itu dijawab. pesawat kebakar ada tiang api guys. jadi kalau mau memaksakan keimanan Kristen dan kitab Kristen dengan Islam ya nggak bisa. Ya nggak bisa lah lah. kitab dari Tuhan Ya, sama memang. kitab bikinan wartawan. Makanya dari tadi Ya, nggak nggak bisa apa-apa. dibuktikan, nggak level gimana sih? Nggak apa-apa teman-teman mau bilang bahwa Tiang langit kitab Pargoy, buat guys. wartawan, kita pengujiannya itu simpel aja. Nah, Apakah apalagi? ada kuasa Tiang langit lagi yang goyang ada dompet. di dalam kitab kita masing-masing enggak? Oh gitu. Karena kan ketika Alkitab itu firman Tuhan dan berkuasa. Tadi wartawan. Coba sekarang Makanya apa sampai hari pengujian ini kami berikutnya apa, Kristen, teman-teman? Nggak apa-apa kami ya, masih bisa orang Kristen. mengalami dan merasakan dan melihat Nggak kuasa- apa-apa, mumpung masih kuasa ada tadi. Mumpung yang masih ada. tertulis di dalam Ya udah, Alkitab itu. kami Kingdom. Cepetan pengujiannya apa? Jangan ngoceh mulu. Soalnya bentar lagi punah. Nah, sementara Iya, buat tenang. teman-teman Islam, Coba ini tunjukkan siapa kepada ini? kami Siapa ini? bukti Glasi. kuasa yang ada di Itu Quran. hantu sucinya suruh diem dulu itu. Bunyi terus loh. Apa yang mau diuji berikutnya? Bunyi terus dia. Katanya mau nguji lagi. Jadi Cepetan, gitu, apalagi Mas pengujiannya Bro. sekarang apalagi? Kitab suci udah nggak level, nggak masuk. Apalagi pengujiannya sekarang? Iya, maksudnya ada kuasa tuh apa? Bible itu orang Kristen nggak mati gitu, bisa bernapas dalam air, tidak perlu makan nasi. Apa kuasanya? Oke lah bang, kalau kita Tidak. boleh menguji Nabi Muhammad bang. Tidak kena kanker. Ditungguin kok. Oke lah bang, Oke, kita kalau kira-kira kita tidak kira-kira boleh menguji Nabi Muhammad sebagai berarti tidak ketemu nih bang. Sebagai nabimu itu, kuasa apa yang dia miliki, mujizat apa yang dia miliki, dan nubuatan apa yang pernah dia kasih? Oh, ke situ. Yo, start gas. Oke. Ini nubuatan ya. Saya uji lagi kalau gitu. Nih, contoh. Ya, saya contoh ya. Nanti saya minta juga diuji oleh teman Kristen. Lagi-lagi kalau gitu. Perbandingannya ya. Nah, kan, Bismillahirrahmanirrahim. ujinya Bible lagi. Al-Quran, oi, enak aja kitabmu. Al-Quran ini. Anda buka surah Yunus. Kenapa kok botak tiba-tiba Ardiansa?
Bismillahirrahmanirrahim. Abang lagi stres ya. Sampai rontok rambut. Di sini dikatakan ketika Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh Fir'aun, lalu selamat ketika Nabi Musa membelah lautan, Fir'aun tenggelam di dalam lautan. Al-Quran mengabarkan Bismillahirrahmanirrahim. Fal yauma. Itu Musa, itu bukan Muhammad. Ini Nabi Muhammad ya, dengerin, hoi. Diam dulu kau. Ini bukan gereja. Fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina lagofilun. Saya jelaskan nih. Nabi Muhammad SAW mengatakan, maka pada hari ini kami selamatkan badanmu, badan Fir'aun, agar kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dengerin itu dulu, kisah Bang. bukan tentang Muhammad melakukan sesuatu. Iya, dengerin dulu. Ini yang dilakukan oleh Nabi kami. Dan sesungguhnya kebanyakan kisah dari Musa manusia lengah. Itu bukan pertanyaan saya, Bang. Dengerin dulu, Bang. Dengerin dulu tolong. Saya nggak perlu dengar karena itu bukan kisahnya Muhammad. Lo dengerin dulu poinnya, tolong dengerin poinnya. Bukan, poin yang saya tanyakan itu apa mujizat yang Muhammad lakukan sebagai nabi? Dengerin dulu ini. Kekuatannya dia apa? Kuasa yang Muhammad miliki itu apa? Ya ini contohnya. Karena membaca Al-Quran ini pakai otak, bukan pakai doktrin, makanya otaknya dipakai dulu, dengerin. Musa dan Firaun yang diceritakan Muhammad. Emang kamu tahu saya mau nanya apaan? Kok tiba-tiba nyanggah? Iya kan, di situ kan sudah ada kalimatnya Firaun, ada kalimatnya Musa. Bukan itu yang mau saya bahasnya, Kucluk. Makanya dengerin dulu. Nah, di sini Nabi Muhammad mengatakan jasad Firaun diselamatkan. Padahal Nabi Muhammad hampir 2000 tahun tidak jaraknya dengan Nabi Musa. Oke? Kenapa dia berani mengatakan jasadnya diselamatkan dan dibuktikan jasadnya ditemukan, mumi Fir'aun? Pertanyaan saya, kitabmu menjelaskan nggak kalau jasad Fir'aun diselamatkan? Di mana? Buktikan di mana ada sekarang? Baru naik diem dulu. Iya, di mana? Karena dari tadi kau ngarang jasa Firaun, kau ambil dari apa? Di mana? Tunjukkan sama kita di mana sekarang. Nanti sabar ya. Nanti tunjukkan di mana. Buktinya dong. Ada dan nanti di mana? Ada Roy. Buktikan. Moderatornya siapa sih ini? Nanti gampang, sabar teman. Moderatornya siapa? Enggak. Kalau kita hanya bernarasi tanpa data, Bang, itu namanya ngibul, congor. Ya nanti kita buktikan. Itu gampang. Kebanyakan modal-modal orang Islam. Nah, itu tuh lihat tuh. Nah, itu lo buktinya tuh. Di mana? Enggak, di mana dia sekarang? Mana? Ya itu dengerin dulu itu datanya. Oh, tuh. Itu ya, datanya tuh. Di mana mumilnya? Ini siapa sih moderator ini? Kang. Ini aku. Bentar. Kalau data gitu ya semua manusia bisa buat. Saya juga tuh kan, dengerin Al-Quran Nabi kami mengatakan jasad Fir'aun itu diselamatkan. Jasad Fir'aun diselamatkan. Padahal ketika menerima wahyu ini Nabi kami nggak tahu. Penemuan jasad Fir'aun itu setelah diselamatkan. Di mana buktinya? Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Nih, moderatornya siapa? Sebentar Ustaz Ali. Firaun yang saat itu tenggelam di lautan. Moderatornya siapa? Mayatnya masih ada sampai sekarang. Kang Gian, moderatornya siapa, Kang? Ditambah lagi. Jasadnya Firaun yang tenggelam di lautan. Apakah masih ada sampai sekarang? Bukan. Mau apa? Siapa yang moderator? Ustaz Ali moderator nggak? Aku moderator. Yang ada Nabi Muhammad. Si Roy turun. Oh itu datanya, Ustaz. Itu mayat Fir'aun yang diawetkan. Sekarang mana mayat Lazarus yang dibangkitkan? Mana dia? Bro. Ngeden. Onani otak Kristen. Mana mayat Lazarus yang dibangkitkan? Mana tadi makanan gua? Ntar naikin lagi. Jangan dong. Pantes si Roy naik lagi Roy. Pantes tadi si itunya udah nggak ada ya. Yang tadi siapa tuh yang pertama? Oh, saya nggak nyimak. Saya fokusnya ke data, sorry. Yang tadi yang pertama itu loh, yang nanya nuntut Rasulullah katanya mujizatnya itu.
Itu kingdom. Bukan yang satunya. Oh, glaciers. Oh, iya, yang itu. Emang masih ada di bawah? Enggak ada kayaknya. Enggak ada. Aduh. Bang Alif, mana bukti bahwa jasadnya Firaun itu masih ada sampai sekarang itu? Firaun yang tenggelam ya. Malah saya minta disuapin terus. Forest maju aja lah. Iya. Tadi kan udah dikasih lihat tadi fotonya, di mana museumnya, ini mayatnya, siapa aja penelitinya. Abang. Kan tadi udah dikasih lihat. Firaun itu bukan satu aja. Iya, ini Firaun yang tenggelam di dasar laut kan? Tadi di BBC-nya sudah dikasih. Siapa yang menjadi saksi bahwa itu adalah betul-betul jasad Firaun yang tenggelam di laut? Penelitinya namanya Maurice Bucaille, orang Prancis. Oke, itu peneliti itu lahir tahun berapa? 1970-an kali. 19, oke, di abad ke-20. Iya. Apakah si peneliti ini betul-betul dia tahu bahwa itu mayatnya Firaun? Iya, kan pakai data karbonasi. Ini mayat di kisaran tahun berapa estimasinya? Di Alkitab, di kitab Taurat itu menuliskan semua mayat-mayat Firaun dan tentaranya, semua itu tenggelam di laut dan tidak ada satupun tertulis bahwa mayat-mayatnya itu diangkat. Nah itu gitu kan, berarti kan kalah sama penelitian abad 20. Nah, bagaimana yang menjadi hancur Bible kalau pakai penelitian abad 20. Contoh saksi sejarah yaitu Musa sendiri. Mana ada kitab lu itu abad kedua sebelum Masehi paling tua lu tuh. Jadi sebenarnya kalau kita balik lagi ke saksi Kingdom ya dan kawan-kawan Kristen di bawah, ini gua kasih tahu, kitab kalian yang paling tua Tauratnya abad kedua sebelum Masehi. Sedangkan Musa itu abad 1500 tahun sebelum Masehi. Jadi kitab kalian itulah yang dongeng, kitab kalian itulah yang palsu gitu loh. Mana ada Musa abad kedua sebelum Masehi baru hidup? Kan gitu. Kitab Taurat itu kan ditulis oleh Musa sendiri. Iya, mana yang di zaman Musanya? Kan udah hilang, hanyut sama Gan Eden. Sisanya yang abad kedua sebelum Masehi yang Dead Sea Scroll itu. Oke, berarti kitab Taurat yang sekarang yang dipakai oleh orang Yahudi dan itu tidak sama ya? Iya, palsu itu. Abad kedua sebelum Masehi paling tua. Oke. Bahkan perjanjian lama yang dipakai Yahudi dan Kristen itu dia mengambil dari Kodeks Aleppo. Lu tahu Kodeks Aleppo abad berapa? Abad 11 Masehi, bayangin. 500, tunggu, 400 tahun setelah Islam ada, baru itu kita perjanjian lama ada. Kan kalian dibodoh-bodohi ini namanya. Oh, jadi kitab Taurat. Dibodoh-bodohi ini namanya. Gitu. Kita kalau main ini ya, kita kalau main kritik teks ya. Dibaca oleh Kristen dan Yahudi itu ini palsu. Oke, palsu. Berarti seperti Tuhan menciptakan manusia dari tanah itu udah gagap dia. Apa? Ketika Tuhan menciptakan manusia dari tanah itu tidak betul ya? Apa hubungannya? Kitab kalian baru ada zaman 11 Masehi gitu loh. Apa hubungannya? Ya ada hubungannya. Orang-orang udah pada tahu. Berarti kitab ini ketika ngetik itu apa maksudnya? Dia mencontek Al-Qur'an. Gitu maksudnya. Berarti yang tertulis di kitab Taurat bahwa Tuhan... Ya sia-sia mau ditertulis apa aja, kalau baru ada di abad 11 Masehi itu sia-sia. Bro, mau dibilang manusia dari tanah, kalau abad 11 Masehi kan jatuhnya nyontek dia. Mencontek. Bro. Apa? Makanya jawab saya. Ya. Apakah ketika kami membaca kitab Taurat sekarang ini di Kejadian 126. Nah, itu dia, ini juga ini yang kedua ya, sebelum apakah itu. Maksudnya tuh, lu kalau ngomongin Taurat, kalau kejadian. Nggak ada Tuhan ngomong Taurat itu adalah kitab Kejadian. Ini kebodohan yang kedua dari Kristen gitu loh. Makanya kalian itu kalah terus kalau adu dialog sama kita. Kitab Taurat itu ada 5. Kata siapa? Kitab Taurat itu ada 5. Kata siapa? Sampai Ulangan itu kitab Taurat. Itu kata siapa itu? Itu kitab Taurat. Iya, kata siapa itu? Kalian jangan sok tahu. Tuhan nggak pernah ngomong kayak gitu ya. Tuhan tuh nggak pernah ngomong kitab Taurat itu adalah kitab Kejadian. Musa juga nggak pernah ngomong, lihatlah di kitab Kejadian. Yesus lu aja nggak pernah ngomong, ada tertulis di kitab Kejadian. Ada ya? Nggak ada itu karang-karangan manusia semuanya. Apakah kamu menjadi saksi penciptaan?
Siapa manusia jadi saksi penciptaan? Nah, apa hubungannya? Lalu bagaimana kita bisa tahu bahwa Tuhan menciptakan manusia dari tanah? Ya dari nabi-nabinya, Ege. Nabi-nabinya ngajarin ke manusia. Kitab lu nyontek pengajaran nabi-nabi ini. Makanya baru ada di abad 11 Masehi. Benar. Malah lebih tua perjanjian baru loh, Kingdom. Benar gak manusia itu diciptakan dari tanah? Ya kalau nyontek pasti bener lah. Nah bagaimana Anda bilang kitab Taurat itu sudah hilang, yang asli? Karena nyontek kalian. Anda bisa nyontek kalau aslinya nggak ada. Iya, yang aslinya udah nggak ada. Kalian abad 11 Masehi, terima aja kenyataan. Nah, bisa nyontek kalau aslinya nggak ada. Ya kan sebelum tulisan itu kan lisan dulu. Orang-orang Katolik aja mengakui kok sebelum ada tulisan pengajaran itu dari lisan gitu. Jadi orang itu jangan suka ngarang.com. Beneran ini. Makanya kan kitab kalian bukan kitab Taurat namanya, kitabnya namanya Kejadian, Kebakaran, Akuntan, apalagi lah itu. Itu kitab apa itu? Siapa ngajarin kitab Taurat begitu? Ke bahasa Indonesia. Ya bodoh amat mau bahasa Indonesia kayak mau bahasa Melayu kayak kitab Taurat. Nggak pernah Tuhan ngomong kitab Taurat dibagi menjadi 5 kitab. Kejadian, Kebakaran, Pembuahan, Reboisasi, apalah itu. Nggak ada. Asal bicara kalau nggak ngerti apa. Gua nggak asal bicara, ini kenyataan. Nggak ada Tuhan. Bro. Kingdom sama kawan-kawan Kristen yang lain silahkan dicek di mana Tuhan pernah ngomong kitab Taurat itu terbagi 5. Kitab Taurat sekarang ini palsu, yang dulu palsu. Bilang. Palsu gitu. Karena apa? Namanya kitab Kejadian bukan Taurat. Palsu, fix, ketok palu. Bisa dituliskan tentang penciptaan alam semesta. Anda nyontek dia. Nyontek dari mana? Nyontek dari lisan-lisannya nabi-nabi. Kau bilang aslinya sudah hilang. Iya. Nah, bagaimana? Nyontek kalian itu fix Kristen itu kayak kitab Taurat. Mana kitab Taurat ini? Loh, kau bacanya kitab Kejadian. Iya, kitab Kejadian itu Taurat. Kapan Tuhan yang ngomong kayak gitu? Para penulis itu bisa nyontek kalau yang aslinya hilang. Iya. Iya. Karena sebelum tulisan budayanya budaya lisan dulu, seperti yang dikatakan Muslim dan Katolik. Oke, siapa yang simpan itu budaya lisan itu sampai sekarang? Ya para nabi-nabinya lah. Oh, dan memang semua itu kan berawal dari lisan. Setelah itu itu baru mikir gitu kan? Iya kan? Nah, sekarang kalau tidak ada yang ditulis, bagaimana itu bisa menjadi data yang otentik? Ya turun temurun lah, dari guru ke murid, ayah ke anak. Semua manusia metong, maka semua data akan hilang. Contoh kayak misalnya dari Adam sampai Noah gitu. Emang Taurat turunnya di mana? Taurat kan turunnya di Musa, kan gitu. Makanya Nah, terus ini cerita Adam sampai Noah gimana? Ya itu lisan jatuhnya. Tuhan menyuruh Musa untuk tuliskan semua peristiwa, mulai dari penciptaan. Di mana? Di Taurat atau di Kejadian? Memberikan otoritas kepada Musa untuk menulis kitab Taurat. Di mana? Di Taurat atau di Kejadian? Lah. Bang, ternyata pintar-pintar sih, bro. Hayo. Di mana disuruh Tuhan Tuhan menyuruh Musa menuliskan kisahnya Adam dan Nuh. Itu di Taurat atau di Kejadian? Jujur. Bahasa Inggrisnya Exodus ya. Dan juga Exodus Keluaran dong, Kejadian Genesis Inggrisnya. Makanya saya kan sudah bilang, Kejadian itu Genesis, Keluaran itu Exodus dalam bahasa Inggrisnya. Nah, sekarang Tuhan memerintahkan Musa menulis kisah Adam di Genesis atau di Taurat? Genesis itu bagian dari Taurat, bro. Kata siapa? Aduh, Tuhan ampun. Minta punya ke Tuhan, padahal Tuhan nggak pernah nyuruh bikin Genesis. Menurut Anda, kitab Taurat itu kitab apa aja? Kitab Taurat ya kitab dari Tuhan khusus kepada Nabi Musa. Taurat namanya, bukan Kejadian atau akuntansi atau IPS apalah. Kitab Taurat itu yang mana? Kitab Taurat ya kitab Taurat yang turun kepada Nabi Musa. Yang mana? Yang mana yang diberikan kepada Musa itu yang mana? Yang dikasih pada maksudnya gimana sih? Maunya apa ini? Mana kitabnya itu yang kamu udah hilang. Hah? Udah hilang. Udah hilang? Iya, kalian juga nggak pegang kok. Oh my goodness. Iya kan? Kingdom juga nggak kepegang. Yang Kingdom pegang itu kitab Kejadian. Dan ini yang lebih parahnya Kingdom, nggak cuma kitab Taurat yang kalian hilangkan, kitab Injil juga kalian hilangkan gitu. Ditanya kitab Injil, kalian kasih Lukas. Apa ini? Bagaimana? Iman apa ini? Berkata kitab Taurat itu hilang,
Sementara ketika Yesus datang, Yesus katakan bahwa aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Lah itu zaman Yesus masih ada Tauratnya, zaman kalian hilang. Hehehehe. Keren Kores ya. Zaman Yesus masih ada itu kitab Taurat, makanya dia bahas-bahas terus Taurat. Zaman kalian sudah hilang. Bahkan enggak, ini gua ulang lagi, bahkan yang hilang di kalian itu bukan cuma Taurat, tapi Injil juga hilang. Itulah kenapa kalian nawarinnya Lukas, Matius, Markus, Yohanes. Kitab apa? Yang ditulis oleh Musa dan para nabi ribuan tahun sebelum Yesus datang saja masih ada sampai sekarang. Iya, kata siapa? Kata siapa kejadian itu yang nulis Musa? Ini tuh Kristen, ini halu-halu aja kerjanya. Anda berkata, ini ilmu dari mana nih Anda dapat? Ini lah kalian ilmu dari mana Musa menuliskan Keluaran? Sekolah di mana? Kampusnya apa yang Anda pelajari? Ya lihat aja faktanya, kan dalam sejarah dikatakan Taurat. Kenapa tiba-tiba kejadian? Ini kan dipertanyakan. Makanya saya bilang, Anda belajar lagi. Susah ya. Memang mematikan kalau udah kita bahas ke sini, Ikhwan. Tapi ini belum viral loh. Belajar dulu lagi, Bro. Apa? Anda belajar lagi dulu dong. Ya udah, kasih gue pelajaran siapa yang mengatakan Taurat itu terbagi 5. Yahweh, Roh Kudus, Yesus, siapa? Nah, kasih paham kami. Bukti, Anda bicara kayak gini aja, Anda nggak paham apa-apa. Iya, kasih paham gua kalau Kristen paham. Siapa yang bilang itu? Yahweh, Roh Kudus, Yesus. Siapa yang ngomong kayak begitu? Saya kasih paham Anda. Iya, coba. Kitab Taurat itu terdiri dari 5 kitab ya. Kata siapa? Onani otak lu, hening lu. Ngelek. Kata siapa? Kata siapa Taurat terbagi 5 itu kata siapa? Yahweh yang ngomong. Gua di Super Bowl itu menangnya di sini waktu dialog sama siapa tuh, lupa gua Kristennya. Itu ada 5 yang ditulis oleh Musa, itu disebut kitab Taurat. Iya, kata siapa? Kata siapa Taurat itu ada 5 tuh kata siapa? Lu dari tadi disembunyiin mulu, ini orang yang ngomong. Kitab Yosua sampai kitab Maleakhi itu kitab para nabi. Apalagi siapa yang bahas ke Yosua? Ini Taurat terbagi 5 itu kata siapa? Siapa yang ngomong Taurat itu terbagi 5? Yahweh kah? Roh Kudus kah? Yesus kah? Ke perpus lu gua kirim. Ke perpus lu gua kirim. Sono lu ke Gunung Sinai. Ke perpusnya sono, cari tuh. Jadi sebelum kita bahas ke konteks, kita covernya aja dulu, Ikhwan, gitu. Bubuk mereka di situ. Mereka ini beriman tapi dableknya bukan main. Bahas kitab Taurat yang disajiin kitab Kejadian. Apa ini? Ibarat kita minta ikan bakar, mereka kasih ranginang gitu loh. Saya bilang Anda ini sebenarnya nggak paham. Iya, kalau gua nggak paham kasih paham. Siapa yang mengatakan kalau Taurat itu terbagi 5 gitu loh? Kasih paham. Saya sudah kasih. Oke, sekarang kamu googling saja ya. Semua era terbuka. Ya lu googling lah, lu yang Kristen kok. Lu kan yang mengimani Taurat masih ada sampai sekarang. Mana dia? Saya sudah tahu bahwa kitab Taurat itu terbagi dari 5 kitab. Iya, siapa yang ngomong kayak gitu? Lu tahu juga dari gereja lu. Beli udah kayak gitu. Tapi yang bikin kayak gitu siapa? Ilmu pengetahuan itu terbuka. Iya, sekarang googling kan buat kami supaya belajar. Siapa yang mengatakan Taurat terbagi 5? Nanti kan ketahuan bapak gereja yang ini atau orang Yahudi yang ini. Kalau ternyata manusia fix itu kitab palsu. Karena kalau memang Taurat harusnya Tuhan yang ngomong begitu. Mantaps. Oh, ya sudah. Biarkan ikut pemahamanmu saja deh. Saya juga. Gitu dong. Ikut pemahaman gua supaya lu selamat. Ya, jadi sini gua lanjutin lagi pemahaman gua. Itulah kenapa, Ikhwan, Al-Quran itu turun gitu. Karena yang asalnya kitab Taurat itu sudah terkorupsi menjadi 5 kitab yang nggak pernah dikatakan oleh Tuhan sama sekali gitu kan. Itulah juga kenapa Al-Quran turun. Karena yang dikatakan kitab Injil sudah terkorupsi oleh zaman sehingga menjadi 4 kitab yang namanya nama-nama orang Yunani. Ini kan penghinaan terhadap kitab Tuhan. Kok kitab Tuhan yang Injil dibilang Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Mana ada Allah Israel yang dibilang sama orang-orang Kristen? Atau Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan legitimasi kepada orang-orang Yunani yang us belakangnya itu untuk menjadi sebuah kitab yang namanya Injil gitu. Hilang ini 2 kitab, ternodai, ternajiskan gitu. Itulah kenapa Al-Quran turun gitu.
Nah, itu pemahaman dari gua. Sampai sini nangkep pemahaman gua? Apakah isi Quran itu sama? Dari dulu sampai sekarang sama? Ya sama dong. Lalu kenapa tahun 1924 di Kairo Quran direvisi? Karena wah, gampang itu. Jadi 1928 Ikhwan itu adalah mesin cetak masuk pertama kali ke dunia Islam, kan gitu. Di gereja-gereja Kristen dibilangnya ini Al-Quran baru dibuat 1928. Padahal mesin cetak, pembuatan Al-Quran menggunakan mesin cetak baru dimulai 1928 gitu. Kenapa? Kenapa baru 1928 dimulai pembuatan menggunakan mesin cetak ini, Al-Quran ini? Karena ini untuk menghalangi kelakuan-kelakuan biadab orang-orang Katolik dan Kristen yang mereka pertamanya sudah punya dulu mesin cetak di tahun 1500-an, lalu mereka mencetak kitab sucinya umat Islam dalam bahasa Yunani dan bahasa Latin dengan terjemahan-terjemahan yang salah. Baru nanti di 1928 abad ke-19 ketika mesin cetak buku itu masuk ke dunia Islam, Islam menggunakan itu sebagai otoritas terhadap kitab sucinya. Gitu. Itu pemahamannya Kingdom. Mantap nggak? 1924 Quran direvisi di Kairo karena isinya berbeda. Bukan, itu pemahaman Kristen sebagaimana Taurat menjadi kejadian. 1924-28 itu adalah pencetakan Al-Quran menggunakan mesin cetak pertama kali. Dulunya sebelum mesin cetak masuk ke dunia Islam, Al-Quran itu ditulis tangan. Itu. Nah, untuk merevisi Quran. Bukan, itu kalau kata Roh Kudus lu yang penuh dengan kebodohan tentang kebudaya Islam gitu. 1928 itu mesin cetak menggunakan Al-Quran dibuat menggunakan mesin cetak gitu. Makanya 1924 itu semua ahli-ahli kumpul di Kairo untuk bukan, itu kata Roh Kudus. Lagi-lagi di sini Roh Kudus mutar-mutar di atas permukaan air. Karena 1928 itu ini kalau dikasih faktanya menyakitkan buat Kristen gitu. Sementara Allah tidak pernah seperti yang gua bilang, ini gua ulang lagi ya kawan-kawan muslim supaya kalian makin benci dengan kelakuan Kristen-Kristen ini yang misionaris. Pada abad ke-15 1600-an ketika mesin cetak pertama kali ada, orang-orang Katolik dan juga Protestan itu mencetak Al-Quran versi mereka tanpa seizin otoritas muslim dunia gitu kan. Lalu kemudian ketika nanti abad 19 di 1924 ya, ketika ada dunia Islam pendidikannya berpusat di Kairo, Mesir, mesin cetak masuk ke Mesir di sana pertama kali di 1924. Maka di saat itulah otoritas Islam melakukan edisi cetak untuk Al-Quran pertama kalinya. Untuk apa? Untuk membuat malu orang-orang Kristen yang mencetak Al-Quran terlebih dahulu di abad ke-16 gitu. Selamat, kau buktikan di mana para nabi sejak awal Tuhan memanggil nabi itu Tuhan bicara lewat perantara. Hanya satu-satunya nabi di dunia ini yang mengaku nabi Tuhan, tetapi Tuhan bicara semua. Oh, dia udah belok lagi, dia udah belok lagi. Udah patah ininya, dia belok lagi. Gampang sekali dibuktikannya, itu ada di KPR 7 nomor 53 sampai 58. Di mana di sana dikatakan bahwa Musa mendapatkan Taurat ya, mendapatkan Taurat itu melalui perantaraan malaikat-malaikat. Kisah para Apostolos 7 nomor 38 dan juga nomor 53. Itu jawabannya. Yesaya, Elisa, Elia, semua bicara langsung dengan Tuhan. Iya. Itu menurut Kristen gitu, bukan menurut pendidikan internasional. Kenapa? Karena semua yang menuliskan kitab ini itu adalah halu. Mereka semua halu karena tidak ada saksi penulisnya. Sedangkan penulis bisa seenak udahnya menulis bahwa Tuhan berbicara langsung dengan nabi-nabi. Itu jawabannya. Wah, anjir, mantap gua. Muhammad bicara langsung dengan Tuhan. Iya, gitu. Di mana Muhammad bicara langsung dengan Tuhan? Ketika di Sidratul Muntaha, ketika perintah sholat pertama kali diturunkan gitu. Itu Nabi berbicara langsung dengan Allah, tapi tetap ada hijab yang membatasi antara manusia dan Tuhan semesta alam. Gitu. Jangan ngibul, jangan ngarang.com, jangan berdongeng. Serius? Tidak ada Muhammad pernah bicara langsung dengan Tuhan. Bahkan ada di Sidratul Muntaha gimana? Bahkan begini, Bre. Ketika lu bilang Al-Quran itu perantaraan Jibril, sekarang lu lihat, maka Jibril menyampaikan kepada Nabi. Ada nggak gitu di Al-Quran? Ada nggak? Coba jawab. Boleh berdongeng sesama. Kan?
Lari dia gitu. Coba lu cek dalam Al-Quran, ada nggak Jibril berkata kepada Nabi? Ada nggak? Nggak akan ada gitu. Sedangkan kalau Musa berbicara itu melalui perantaraan malaikat, bukan dengan Tuhan langsung, itu di situ kalian matinya. Ya, kita buka ini KPR ya kawan-kawan. KPR 7 nomor 38. Kayaknya Ustadz Alif udah bawa ini deh, tapi nggak apa-apa, gua bawain lagi. Di sini dikatakan begini kawan-kawan. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dan nenek moyang kita, selamat datang di kebenaran. Musa aja nggak pernah langsung berbicara dengan Tuhan gitu. Musa nggak pernah ini. Itu yang 38 ya, itu yang 38. Nah, sekarang berikutnya. Yang berikutnya ada di tunggu. Musa tidak bicara langsung dengan Tuhan. Yang berikutnya ada di KPR 753. Di sini dikatakan begini kawan-kawan. Siapa yang bilang Musa tidak bicara langsung? Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat. Dar, selamat datang di kebenaran. Jadi Kristen yang halu pengennya Tuhan ngobrol langsung sama dia gitu, macam sales panci. Padahal dari KPR-nya sendiri dikatakan, ini perkataan Stefanus sebelum mati ya kawan-kawan, dibongkar-bongkar ini Kristen oleh Stefanus. Di sini dikatakan Musanya aja, nabi besarnya Yahudi, kalau berbicara itu melewat perantaraan malaikat-malaikat gitu. Tapi Kristen di sini maksa banget supaya Tuhan bisa jadi manusia, maksa banget dia. Slamet. Apa Kingdom? Musa tidak bicara langsung dengan Tuhan. Stefanus di KPR 7. Kristen dibongkar sama Stefanus di sini. Kalian tukang bohong kalian itu. Coba kamu baca mulai dari peristiwa Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Mana yang lebih dulu ada, Stefanus atau Kristen 2025? Gue percaya Stefanus, gue lebih percaya Stefanus. Stefanusnya udah bilang begini, kamu telah menerima Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Mabok lu gue bikin. Stefanus gue percaya. Kristen 2025 sok tahu semua. Ternyata Anda ini otaknya di IQ-nya di bawah Stefanus yang bilang kok. Katanya Tuhan bicara langsung sama nabi-nabi. Ini buktinya Stefanus ngomong pakai perantara malaikat. Ada yang ini buktinya. Malaikat, tetapi mostly Tuhan itu berbicara kepada hambanya, kepada nabi itu direct speech. Nggak ada orang-orang ngomong kayak gitu di perjanjian lama perjanjian baru. Kristen 2025 ngarang dia. Kamu baca ya, para nabi ketika mereka menyampaikan firman itu, mereka berbicara langsung nggak sama Tuhan? Mana di sini Stefanus bilangnya apa Stefanus? Stefanus bilangnya apa? Jangan sok tahu. Kamu baca kisahnya. Iya gitu kan. Tapi kan ini orang-orang perjanjian baru lebih mengerti daripada kalian yang 2025. Di sini udah dikatakan kok, kamu telah menerima Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Malaikat yang ngomong kok. Oh, Kristen ini ketahuan bohongnya emang, pantesan 6% terus di Indonesia. Tadi kau bilang kitab Taurat itu sudah hilang. Iya. Lalu kau sekarang bilang bahwa Tuhan tidak berbicara langsung kepada Musa. Ternyata kau. Iya, ini kan kata Stefanus di KPR. KPR kan bukan Taurat. Ternyata kau. Ya. Ini kan KPR ini, kisah para apostolos, ya kan? Bukan Taurat ini. Testimoni ini. Kamu baca, pembuktiannya kamu baca dari Keluaran, apakah Musa berbicara? Iya, lu baca itu dari Kejadian sampai Ulangan. Di situ lu baca aja Kingdom. Itu disimpulkan oleh Stefanus di dalam KPR 7. Mereka bicara langsung sama Tuhan atau tidak? Kata Kingdom Kristen 2025, tapi kata Stefanus, gua ulang lagi di KPR 738, di sini dikatakan begini. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya. Itu tidak bicara, asal bicara saja. Ya ini kata Stefanus, di antara para malaikat yang berfirman kok maksa banget. Kami meninggalkan jejak supaya kami bisa percaya. Ya udah lu ambil aja jejaknya, masukin ke kitab suci, lu foto, masukin museum gitu. Yang penting Stefanus berbicara di sini, Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun. Gitu. Habis.
Mana dia? Woi. Kok tiba-tiba gitu kaburnya? Kabur, nggak ada yang nge-kick, kabur. Ada yang nge-kick ya. Oke, sebelum dilanjut ke teman-teman yang lain. Oh, jangan diturunin makanan gue, Ge. Ini kenapa sih yang di bawah ini turun-turun? Turunin. Nggak ada. Oh, kabur dia? Kabur. Ketahuan bohong Kristen 2025. Waduh, gimana? Turunin.